Bab 1. Ruang lingkup teori dan metode. C. Gambaran ringkas tentang sejarah teori-teori sosiologi. 1. Apakah teori? Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda, atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bagi seorang yang memiliki sosiologi, maka teori-teori tersebut mempunyai beberapa kegunaan, antara lain: A. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi. B. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi. C. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi. D. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian. E. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada dewasa ini. Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang perkembangan teori-teori sosiologi. Hal ini berbeda dengan suatu gambaran tentang perkembangan sosiologi dari sudut teoritis. Suatu gambaran tentang perkembangan sosiologi dari sudut teoritis akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana mengendalikan perkembangan sosiologi pada masa-masa mendatang. Gambaran tersebut lebih tepat apabila diberikan di dalam suatu buku yang secara khusus membahas perkembangan teori-teori sosiologi. Selanjutnya, diuraikan secara garis besar dan secara kronologis beberapa teori sosiologi yang menonjol yang pada umumnya berasal dari cendekiawan barat. 2. Perhatian terhadap masyarakat sebelum Comte. Masa Auguste Comte dipakai sebagai patokan. Oleh karena sebagaimana dinyatakan di muka Comte yang pertama kali memakai istilah atau pengertian sosiologi. Sosiologi dapatlah dikatakan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang relatif muda usianya, karena baru mengalami perkembangan sejak masanya Comte tersebut. Akan tetapi, di lain pihak, perhatian-perhatian serta pikiran-pikiran terhadap masyarakat manusia telah dimulai jauh sebelum masa Comte. Seorang filosof barat yang untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato, 429 sampai 347 sebelum Masehi, seorang filosof Romawi. Sebetulnya, Plato bermaksud untuk merumuskan suatu teori tentang bentuk negara yang dicita-citakan, yang organisasinya
didasarkan pada pengamatan yang kritis terhadap sistem-sistem sosial yang ada pada zamannya. Plato menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana halnya manusia, perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan intelijensia. Intelijensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu negara seyogianya juga merupakan refleksi dari ketiga unsur yang berimbang atau serasi tadi. Dengan jalan menganalisa lembaga-lembaga di dalam masyarakat, maka Plato berhasil menunjukkan hubungan fungsional antara lembaga-lembaga tersebut yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka Plato berhasil merumuskan suatu teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang-bidang kehidupan ekonomis dan sosial. Suatu unsur yang menyebabkan masyarakat berdinamika adalah adanya sistem hukum yang identik dengan moral, oleh karena didasarkan pada keadilan. Mengadakan suatu analisa yang mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Pengertian politik dipergunakannya dalam arti yang luas, yakni mencakup juga masalah-masalah ekonomi dan sosial. Sebagaimana halnya dengan Plato, maka perhatiannya terhadap biologi menyebabkan dia mengadakan suatu analogi antara masyarakat dengan organisme biologis dari manusia. Di samping itu, Aristoteles menggarisbawahi kenyataan bahwa basis masyarakat adalah moral, etika dalam arti yang sempit. Pada akhir abad pertengahan, muncullah ahli filsafat Arab, Ibnu Khaldun, 1332 sampai 1406, yang mengemukakan beberapa prinsip yang pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila ingin mengadakan analisa terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. Gejala-gejala yang sama akan terlihat pada kehidupan masyarakat-masyarakat pengembara dengan segala kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Faktor yang menyebabkan bersatunya manusia di dalam suku-suku, klan, negara, dan sebagainya adalah rasa solidaritas. Faktor itulah yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan bersama antara manusia. Pada zaman Renaissance, 1200 sampai 1600, tercatat nama-nama seperti Thomas More dengan utopianya dan Campanella yang menulis City of the Sun. Mereka masih sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan terhadap adanya masyarakat-masyarakat yang ideal. Berbeda dengan mereka adalah N. Machiavelli, terkenal dengan bukunya Dua Prinsip, yang menganalisa bagaimana mempertahankan kekuasaan. Untuk pertama kalinya, politik dipisahkan dari moral, sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Pengaruh ajaran Machiavelli adalah antara lain suatu ajaran bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan perhatian pada mekanisme pemerintahan. Abad ke-17 ditandai dengan munculnya tulisan Hobbes
1588 sampai 1679 yang berjudul The Leviathan, yang ditandai dengan inspirasi-inspirasi dari hukum alam, fisika, dan matematika. Dia beranggapan bahwa dalam keadaan alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanis, sehingga manusia selalu saling berkelahi. Akan tetapi, mereka mempunyai pikiran bahwa hidup damai dan tentram adalah jauh lebih baik. Keadaan semacam itu baru dapat tercapai apabila mereka mengadakan suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang. Pihak mana akan dapat memelihara ketentraman. Supaya keadaan damai tadi terpelihara, maka orang-orang harus sepenuhnya mematuhi pihak yang mempunyai wewenang tadi. Dalam keadaan demikianlah, masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dapatlah dikatakan bahwa alam pikiran pada abad ke-17 tadi masih ditandai oleh anggapan-anggapan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan terikat pada hubungan-hubungan yang tetap. Hanya saja perlu dicatat bahwa sebagai akibat dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pengembara dan misionaris, mulai tumbuh anggapan-anggapan tentang adanya relativitas atas dasar lokalitas dan waktu. Walaupun ajaran-ajaran pada abad ke-18 masih bersifat rasionalistis, akan tetapi sifatnya yang dogmatis sudah agak berkurang. Pada abad ini muncullah antara lain ajaran John Locke 1632 sampai 1704 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778 yang masih berpegang pada konsep kontrak sosial dari Hobbes. Menurut Locke, manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak asasi yang beberapa hak untuk hidup, kebebasan, dan hak atas harta benda. Kontrak antara warga masyarakat dengan pihak yang mempunyai wewenang sifatnya atas dasar faktor pamrih. Bila pihak yang mempunyai wewenang tadi gagal untuk memenuhi syarat-syarat kontrak, maka warga-warga masyarakat berhak untuk memilih pihak lain. Rousseau antara lain berpendapat bahwa kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah menyebabkan tumbuhnya suatu kolektivitas yang mempunyai keinginan-keinginan sendiri, yaitu keinginan umum. Keinginan umum tadi adalah berbeda dengan keinginan masing-masing individu. Pada awal abad ke-19, antara lain muncul ajaran-ajaran dari Saint Simon 1760 sampai 1825 yang terutama menyatakan bahwa manusia hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Di dalam bukunya yang berjudul Memoirs sur la Science de l'Homme, dia menyatakan bahwa ilmu politik merupakan suatu ilmu yang positif. Artinya, masalah-masalah dalam ilmu politik hendaknya dianalisa dengan metode-metode yang lazim dipakai terhadap gejala-gejala lain. Dia memikirkan sejarah sebagai suatu fisikal sosial. Fisiologi sangat mempengaruhi ajaran-ajarannya mengenai masyarakat. Masyarakat bukanlah semata-mata merupakan suatu kumpulan dari orang-orang belaka yang tindakan-tindakannya tidak mempunyai sebab, kecuali kemauan masing-masing.
Kumpulan tersebut hidup karena didorong oleh organ-organ tertentu yang menggerakkan manusia untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. 3. Sosiologi Auguste Comte 1798 sampai 1853. Auguste Comte yang pertama-tama memakai istilah sosiologi adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dengan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dia menyusun suatu sistematika dari filsafat sejarah dalam kerangka tahap-tahap pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Tahap pertama dinamakannya tahap teologis atau fiktif, yaitu suatu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh, dewa-dewa, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Penafsiran ini penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memusuhinya dan untuk melindungi dirinya terhadap faktor-faktor yang tidak terduga timbulnya. Tahap kedua, yang merupakan perkembangan dari tahap pertama, adalah tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Pada tahap ini, manusia masih terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi, oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Hal yang terakhir inilah yang merupakan tugas daripada ilmu pengetahuan positif, yang merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari perkembangan manusia. Gagasan tentang adanya ketiga tahap tersebut, walaupun merupakan suatu fiksi, akan tetapi hal itu memberikan penerangan terhadap pikiran manusia, serta secara psikologis merupakan suatu perkembangan yang penting. Ketiga tahap tadi dapat memenuhi pikiran manusia pada saat yang bersamaan, di mana kadang-kadang timbul pertentangan-pertentangan. Pertentangan-pertentangan tersebut seringkali tidak disadari oleh manusia, sehingga timbul ketidakserasian. Selanjutnya, mengkaitkan industrialisasi dengan tahap ketiga dari perkembangan pikiran manusia. Secara logis, maka dalam masa industri tersebut akan terjadi perdamaian yang kekal. Itulah asumsi Comte, oleh karena tahap-tahap sebelumnya ditandai dengan adanya masa perbudakan dan militerisme yang penuh dengan pertikaian-pertikaian. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Comte dengan ilmu pengetahuan positif dan di manakah letak sosiologinya? Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan konkret, tanpa ada halangan dari pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dengan demikian, maka ada kemungkinan untuk memberikan penilaian terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan jalan mengukur isinya yang positif, serta sampai sejauh mana ilmu tadi dapat mengungkapkan kebenaran yang positif. Hierarki atau tingkatan ilmu-ilmu pengetahuan menurut tingkat pengurangan generalitas dan penambahan kompleksitasnya adalah sebagai berikut.
A. Matematika, B. Astronomi, C. Fisika, D. Ilmu kimia, E. Biologi, dan F. Sosiologi. Hal yang menonjol dari sistematikanya Comte adalah penilaiannya terhadap sosiologi, yang merupakan ilmu pengetahuan yang paling kompleks dan yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang akan berkembang dengan pesat sekali. Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala sosial. Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dengan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar dari adanya masyarakat. Studi ini merupakan semacam anatomi sosial yang mempelajari aksi-aksi dan reaksi timbal balik dari sistem-sistem sosial. Cita-cita dasar yang menjadi latar belakang dari sosiologi statis adalah bahwa semua gejala sosial saling berkaitan, yang berarti bahwa adalah percuma untuk mempelajari salah satu gejala sosial secara tersendiri. Unit sosial yang penting bukanlah individu, tetapi keluarga yang bagian-bagiannya terikat oleh simpati. Agar suatu masyarakat berkembang, maka simpati harus diganti dengan kooperasi yang hanya mungkin ada apabila terdapat pembagian kerja. Sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan dalam arti pembangunan. Ilmu pengetahuan ini menggambarkan cara-cara pokok dalam mana perkembangan manusia terjadi dari tingkat intelijensia yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka dinamika menyangkut masyarakat-masyarakat untuk menunjukkan adanya perkembangan. Comte yakin bahwa masyarakat akan berkembang menuju pada suatu kesempurnaan. Walaupun demikian, Comte sebenarnya lebih mementingkan perubahan-perubahan atau perkembangan dalam cita-cita daripada bentuk. Akan tetapi, dia tidak menyadari betapa perubahan cita-cita akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk pula. 4. Teori-teori sosiologi sesudah Comte. Suatu gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang teori-teori sosiologi sesudah masa Comte tak akan mungkin diberikan dalam bagian ini. Oleh karena itu, dipilihkan beberapa teori saja yang dikelompokkan ke dalam beberapa madhab untuk memudahkan penyusunan suatu sistematika. Teori-teori tersebut banyak yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain maupun data yang diperoleh dari penggunaan ilmu-ilmu tersebut. Pengaruh yang mencolok akan terlihat misalnya dari geografi, biologi, antropologi, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Pengelompokan ke dalam madhab-madhab akan didasarkan pada faktor-faktor tersebut, sehingga akan dapat diperoleh suatu gambaran yang minimal. A. Madhab, geografi, dan lingkungan. Ajaran-ajaran atau teori-teori yang masuk dalam madhab ini telah lama berkembang sejak dahulu kala. Jarang sekali kejadian bahwa para ahli pemikir menguraikan mengenai masyarakat manusia terlepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat tadi berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut.
Teori-teori tersebut sangat logis dan sederhana karena dapat mencakup sejarah perkembangan masyarakat-masyarakat tersebut. Di antara sekian banyaknya teori-teori yang dapat digolongkan ke dalam mazhab ini, dipilihkan ajaran-ajaran dari Edward Buckle dari Inggris 1821 sampai 1862 dan Ripley dari Prancis 1806 sampai 1888. Di dalam hasil karyanya yang berjudul History of Civilization in England yang tidak selesai, Buckle meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya tentang pengaruh keadaan alam terhadap masyarakat. Di dalam analisanya, dia telah menemukan beberapa keteraturan dari hubungan antara keadaan alam dengan tingkah laku manusia. Misalnya, terjadinya bunuh diri adalah sebagai akibat rendahnya penghasilan, dan tinggi rendahnya penghasilan tergantung dari keadaan alam, terutama iklim dan tanah. Taraf kemakmuran suatu masyarakat juga sangat tergantung pada keadaan alam di mana masyarakat hidup. Ripley mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang sama dengan Buckle, walaupun cara analisanya agak berbeda. Sebagai seorang insinyur pertambangan, dia berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke berbagai pelosok Eropa yang mempelajari kehidupan berkelompok manusia demi untuk mempertahankan hidupnya. Dia mulai dengan menganalisa keluarga sebagai unit sosial yang fundamental dari masyarakat. Organisasi keluarga ditentukan oleh cara-cara mempertahankan kehidupannya, yaitu cara mereka bermata pencaharian. Hal itu sangat tergantung pada lingkungan timbal balik antara faktor-faktor tempat, pekerjaan, dan manusia atau masyarakat. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapatlah diketemukan unsur-unsur yang menjadi dasar adanya kelompok-kelompok yang lebih besar, yang memerlukan analisa terhadap semua lembaga-lembaga politik dan sosial dari suatu masyarakat tertentu. Pengikut-pengikut Ripley memperkembangkan teorinya tersebut di atas. Hal ini dilakukan dengan jalan mencoba mengumpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial. Faktor-faktor mana disusun secara logis dan sistematis, bertitik tolak pada asumsi bahwa tipe organisasi sosial ditentukan oleh faktor tempat. Maka timbul teori bahwa keluarga-keluarga patrilineal timbul di daerah-daerah stepa. Keluarga-keluarga demikian sifatnya otoriter, tidak demokratis, dan konservatif. Tipe-tipe keluarga tersebut berkembang menjadi particularist type of family, yang mata pencahariannya adalah bercocok tanam dan menangkap ikan. Pada tipe keluarga semacam inilah timbul akar-akar demokrasi dan kebebasan. Bahkan pada awal abad ke-20 muncul suatu karya dari E. Huntington tahun 1915 yang berjudul Civilization and Climate. Di dalam buku tersebut diuraikan bahwa mentalitas manusia ditentukan oleh faktor iklim. Pentingnya madhab ini adalah bahwa ajaran-ajaran atau teori-teorinya menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor-faktor struktur serta organisasi sosial. Ajaran dan teorinya mengungkapkan adanya korelasi antara tempat tinggal dengan adanya aneka ragam karakteristik kehidupan sosial suatu masyarakat tertentu. B. Madhab organis dan
evolusioner. Ajaran-ajaran serta teori-teori dari bidang biologi dalam arti luas banyak mempengaruhi teori-teori sosiologi. Memang perlu diakui bahwa sejak abad pertengahan banyak ahli-ahli pemikir masyarakat yang mengadakan analogi antara masyarakat manusia dengan organisme manusia. Beberapa abad kemudian, pengaruh tersebut muncul kembali dan salah seorang terkemuka dari ajaran ini adalah Herbert Spencer, 1820 sampai 1903. Herbert Spencer adalah orang yang pertama-tama menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Di dalam hal ini, dia telah memberikan suatu model konkret yang secara sadar maupun tidak sadar diikuti oleh para sosiologi sesudah dia. Suatu organisme, menurut Spencer, akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara bagian-bagiannya. Hal ini berarti adanya organisasi fungsi yang lebih matang antara bagian-bagian organisme tersebut dan integrasi yang lebih sempurna pula. Secara evolusioner, maka tahap organisme tersebut akan semakin sempurna sifatnya. Dengan demikian, maka organisme tersebut ada kriterianya, yaitu kompleksitas, diferensiasi, dan integrasi kriteria mana akan dapat diterapkan pada setiap masyarakat. Evaluasi sosial dan perkembangan sosial pada dasarnya berarti bertambahnya diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, dan suatu transisi dari keadaan homogen ke keadaan yang heterogen. Spencer sebetulnya bermaksud untuk membuktikan bahwa masyarakat-masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra-industri secara intern tidak stabil, oleh karena terlibat dalam pertentangan-pertentangan di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dia berpendapat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology, 3 jilid, bahwa pada masyarakat industri yang telah ada diferensiasi yang mantap, telah ada suatu stabilitas yang menuju pada keadaan hidup yang damai. Pengaruh ajaran-ajaran Spencer besar sekali, terutama di Amerika Serikat. Seorang sosiolog Amerika yang sangat terpengaruh oleh metode analisa Spencer adalah W.G. Sumner, 1840 sampai 1910. Salah satu hasil karyanya terkemuka oleh Vauquist yang merupakan karya klasik dalam kepustakaan sosiologi. Dengan Vauquist dimaksudkan kebiasaan-kebiasaan sosial yang timbul secara tidak sadar dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan mana terjadi bagian dari tradisi. Hampir semua aturan-aturan kehidupan sosial, upacara, sopan santun, kesusilaan, dan sebagainya termasuk dalam Vauquist tersebut. Aturan-aturan tersebut merupakan kaidah-kaidah kelompok yang masing-masing mempunyai tingkat atau derajat kekuatan yang berbeda-beda. Apabila kaidah-kaidah tadi dianggap sedemikian pentingnya, maka kaidah-kaidah tadi dinamakan mores. Kaidah-kaidah tersebut tidaklah menjadi bagian dari suatu masyarakat secara menyeluruh, dan oleh karena itu Sumner membedakan antara in-groups dengan out-groups. Perbedaan ini ditujukan untuk dapat memberikan petunjuk bahwa ada orang-orang yang diterima dalam suatu kelompok dan ada pula yang tidak. Pembedaan tersebut menimbulkan berbagai macam antagonisme, pertentangan, serta pertikaian. Kiranya agak sulit untuk memasukkan ajaran-ajaran Emil Durkheim 1855-1917 hanya ke dalam madhab ini, oleh karena ajaran-ajarannya mengandung berbagai segi serta metode pendekatan. Namun demikian, ajaran-ajaran yang tertuangkan di dalam karya yang berjudul Division of Labor dapatlah digolongkan ke dalam madhab ini. Di dalam karyanya tersebut, Durkheim menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Dia membedakan antara masyarakat-masyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis dengan yang memiliki solidaritas organis. Pada masyarakat-masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi dan pembagian kerja. Lagi pula, para warga masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan kesadaran yang sama pula. Masyarakat dengan solidaritas organis yang merupakan perkembangan dari masyarakat dengan solidaritas mekanis
telah mempunyai pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi tertentu. Apabila solidaritas tersebut mengalami kemunduran, maka mungkin timbul keadaan anomi, di mana warga-warga masyarakat tidak lagi mempunyai pedoman untuk mengukur kegiatan-kegiatannya dengan nilai dan norma yang ada. Sebagaimana halnya dengan Spencer dari Inggris dan Durkheim, maka Ferdinand Tönnies dari Jerman 1855 sampai 1936 juga terpengaruh oleh bentuk-bentuk kehidupan sosial yang lain. Yang penting bagi Tönnies adalah bagaimana warga-warga suatu kelompok mengadakan hubungan dengan sesamanya. Artinya, dasar hubungan tersebut yang menentukan bentuk kehidupan sosial yang tertentu. Tönnies berpendapat bahwa dasar hubungan tersebut di satu pihak adalah faktor perasaan, simpati pribadi, dan kepentingan bersama. Di pihak lain, dasarnya adalah kepentingan-kepentingan rasional dan ikatan-ikatan yang tidak permanen sifatnya. Bentuk kehidupan sosial yang pertama dinamakannya Gemeinschaft. Sedangkan yang kedua adalah Gesellschaft. Pada Gesellschaft, maka warga-warga kelompok tersebut terikat oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya, sehingga untuk selamanya tidak dapat terjadi hubungan timbal balik yang harmonis antara warga-warga kelompok tersebut. Tönnies mempergunakan kedua bentuk kehidupan sosial tadi sebagai kriteria untuk menganalisa setiap aspek atau bagian dari masyarakat. Menurut Tönnies, maka keserasian antara kedua bentuk kehidupan sosial tersebut dapat dipertahankan dalam masyarakat yang modern sekalipun. C. Mazhab formal. Ahli-ahli pemikir yang menonjol dari mazhab ini kebanyakan adalah ahli-ahli pemikir dari Jerman yang sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran dan falsafahnya Immanuel Kant. Salah seorang yang terpengaruh oleh Kant tadi ialah George Simmel, 1852 sampai 1918. Menurut Simmel, maka elemen-elemen dari masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Bentuk-bentuk tadi sebenarnya adalah elemen-elemen itu sendiri. Adalah tugas seorang sosiolog untuk menganalisa proses terjadinya dan mengidentifikasi pengaruh-pengaruhnya tersebut. Selanjutnya, Simmel berpendapat bahwa berbagai lembaga di dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik. Semua hubungan-hubungan sosial, keluarga, agama, peperangan, perdagangan, kelas-kelas dapat diberi karakteristik menurut salah satu bentuk di atas atau ketiga-tiganya. Menurut Simmel, maka seseorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi warga masyarakat, tak akan mungkin seseorang mengalami proses interaksi antara individu dengan kelompok. Dengan perkataan lain, apa yang memungkinkan masyarakat berproses adalah bahwa setiap orang mempunyai peranan yang harus dijalankannya. Maka, interaksi individu dengan kelompok hanya dapat dimengerti dalam kerangka peranan yang dilakukan oleh individu. Leopold von Wiese 1876 sampai 1961 berpendapat bahwa sosiologi harus memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah. Sosiologi harus mulai dengan pengamatan terhadap perikelakuan-perikelakuan konkret yang tertentu. Ajarannya bersifat empiris dan dia berusaha untuk mengadakan kuantifikasi terhadap proses-proses sosial yang terjadi. Proses sosial merupakan hasil perkalian dari sikap dan keadaan yang masing-masing dapat diuraikan ke dalam unsur-unsurnya secara sistematis. Alfred Virkant 1867-1953 menyatakan bahwa sosiologi menyoroti situasi-situasi mental. Situasi-situasi tersebut tak dapat dianalisa secara tersendiri, akan tetapi merupakan hasil perikelakuan yang timbul sebagai akibat interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, sistematika terhadap gejala sosial dengan jalan menguraikannya ke dalam bentuk-bentuk dalam kehidupan mental. Hal itu dapat diketemukan dalam gejala-gejala seperti harga diri, perjuangan, simpati, imitasi, dan lain sebagainya. Itulah prekondisi-prekondisi daripada suatu masyarakat yang hanya dapat berkembang penuh dalam kehidupan berkelompok atau dalam masyarakat setempat, community. Oleh karena itu, sosiologi harus memusatkan perhatian terhadap kelompok-kelompok sosial. D.
Madhab psikologi. Di antara sosiolog-sosiolog yang mendasarkan teori-teorinya pada psikologi adalah Gabriel Tarde, 1843 sampai 1904 dari Prancis. Dia mulai dengan suatu dugaan atau pandangan awal bahwa gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu-individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Bentuk-bentuk utama dari interaksi mental individu-individu adalah imitasi, oposisi, dan adaptasi atau penemuan baru. Imitasi seringkali berhadapan dengan oposisi yang menuju pada bentuk adaptasi yang baru. Dengan demikian, maka mungkin terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan-penemuan baru. Hal ini menimbulkan imitasi, oposisi penemuan-penemuan baru, perubahan-perubahan, dan seterusnya. Dengan demikian, maka keinginan utama dari Tarde adalah berusaha untuk menjelaskan gejala-gejala sosial di dalam kerangka reaksi-reaksi psikis dari orang. Hal ini merupakan suatu petunjuk betapa besarnya pengaruh daripada pendekatan secara psikologis. Ajaran ini terutama sangat berpengaruh di Amerika Serikat, di mana banyak sosiolog yang mengadakan analisa terhadap reaksi-reaksi individu terhadap individu maupun dari kelompok terhadap kelompok lainnya. Di antara mereka adalah Albion Small, 1857 sampai 1926, yang pertama-tama membuka departemen sosiologi pada Universitas Chicago dan menerbitkan American Journal of Sociology yang terkenal itu. Salah seorang sosiolog Amerika terkemuka lainnya adalah Richard Horton Cooley, 1864 sampai 1924. Bagi Cooley, maka individu dan masyarakat saling melengkapi, di mana individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam masyarakat. Di dalam karyanya yang berjudul Social Organization, Cooley mengembangkan konsep kelompok utama, primary group, yang ditandai dengan hubungan antar pribadi yang dekat sekali. Dalam kelompok-kelompok tadi, perasaan manusia akan dapat berkembang dengan leluasa sekali. Di Inggris, tokoh yang terkenal adalah L.T. Hobhouse, 1864 sampai 1929. Yang pernah mengetuai bagian sosiologi dari London School of Economics. Hobhouse sangat tertarik pada konsep-konsep pembangunan dan perubahan sosial. Dia menolak penerapan dari prinsip-prinsip biologis terhadap studi masyarakat manusia. Psikologi dan etika merupakan kriteria yang diperlukan untuk mengukur perubahan sosial. Sebagai salah seorang pelopor psikologi sosial, maka Hobhouse banyak memusatkan perhatian terhadap kondisi-kondisi psikologis dari kehidupan sosial. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa kehidupan sosial berkembang ke arah keadaan yang lebih rasional dan harmonis. Dengan demikian, maka perkembangan sosial terjadi apabila kesadaran sosial dan kebutuhan-kebutuhan sosial meningkat. Hobhouse juga merupakan salah seorang pelopor di dalam penggunaan metode-metode perbandingan di dalam sosiologi. Madhab ekonomi. Dari madhab ini akan dikemukakan ajaran-ajaran dari Karl Marx 1818 sampai 1883 dan Max Weber 1864 sampai 1920, dengan catatan bahwa ajaran-ajaran Max Weber sebenarnya mengandung aneka macam segi, sebagaimana halnya dengan Durkheim. Memang, Durkheim dan Weber adalah dua orang tokoh sosiologi yang paling terkemuka dalam sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Marx telah mempergunakan metode-metode sejarah dan filsafat untuk membentuk suatu teori tentang perubahan yang menunjukkan perkembangan masyarakat menuju suatu keadaan di mana ada keadilan sosial. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka ada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Hukum filsafat, agama dan kesenian merupakan suatu refleksi dari status ekonomi kelas tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperanan dalam sejarah, sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik melalui suatu revolusi maupun secara damai. Akan tetapi, selama masih ada kelas yang berkuasa, maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah. Oleh karena itu, selalu timbul pertikaian antara kelas-kelas tersebut. Pertikaian mana akan berakhir apabila salah satu kelas, yaitu kelas proletar, menang. Sehingga terjadilah masyarakat tanpa kelas. Weber antara lain menyatakan bahwa semua bentuk organisasi sosial harus diteliti menurut perilakuan warga-warganya, yang motivasinya serasi dengan harapan warga-warga lainnya. Untuk mengetahui dan menggali hal ini, perlu dipergunakan metode pengertian Verstehen.
Tingkah laku individu-individu dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut 4 tipe ideal aksi sosial, yakni 1. Aksi yang bertujuan, yakni tingkah laku yang ditujukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang efisien. 2. Aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan, yang diartikan sebagai perbuatan untuk merealisasikan dan mencapai tujuan. 3. Aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi. 4. Aksi yang emosional, yaitu menyangkut perasaan seseorang. Atas dasar hal-hal tersebut di ataslah, maka timbul hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya Weber memperkembangkan metode tipe-tipe ideal yang akan dapat menggambarkan dan memperbandingkan gejala-gejala sosial secara lebih tepat. Dengan demikian, maka suatu gejala sosial akan dapat dianalisa dengan mempergunakan kriteria tertentu yang terdapat dalam tipe-tipe ideal tersebut. Dengan mempergunakan metode tersebut, Weber menganalisa berbagai lembaga dan masyarakat, seperti misalnya agama, birokrasi, dan lain sebagainya. F. Mazhab hukum. Di dalam sorotannya terhadap masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum, yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat dapat diketemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum, yaitu sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif. Pada masyarakat-masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis, terdapat kaidah-kaidah hukum dengan sanksi yang represif, sedangkan sanksi-sanksi restitutif terdapat pada masyarakat atas dasar solidaritas organis. Kaidah hukum dengan sanksi represif biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya. Sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana. Selain daripada kaidah-kaidah dengan sanksi-sanksi negatif yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum yang represif. Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tata negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya. Selanjutnya Durkheim berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan, oleh karena hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. Artinya, yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, hal mana merupakan hal yang penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa. Max Weber yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum dapatlah dimasukkan pula ke dalam madhab ini. Dia telah mempelajari pengaruh faktor-faktor politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum. Di samping itu, dia juga menyoroti pengaruh dari para cendekiawan hukum, praktikus hukum, dan para honoratioren terhadap perkembangan hukum. Menurut Weber, ada 4 tipe ideal hukum, yaitu 1. Hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun. 2. Hukum irasional dan formal, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. 3. Hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa, atau ideologi. 4. Hukum rasional dan formal, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Dengan demikian, maka hukum formal berkecenderungan untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum
sedangkan hukum materi lebih bersifat empiris. Namun demikian, kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisir, yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya. Bagi Weber, maka hukum yang rasional dan formal merupakan dasar bagi suatu negara modern. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum. Sebaliknya, introduksi unsur-unsur yang rasional dalam hukum juga membantu sistem kapitalisme. Proses tersebut tidak akan mungkin terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemimpinan yang harismatis atau atas ikatan darah. Oleh karena proses mengambil keputusan pada masyarakat-masyarakat tadi mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang irasional tadi.